Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan dan kebaikan selalu. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk rekan-rekan sekalian. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang menakjubkan, penuh dengan makna, dan segala harapan rekan-rekan bisa terwujud. Baik, edisi omongan kali ini ya membahas mengenai Nietzsche dan bagaimana Nietzsche menghayati kehidupannya. Dalam hemat saya, mempelajari Nietzsche akan sangat bermanfaat untuk membentuk mentalitas dan pribadi yang lebih tangguh. Saya sambil ngopi ya. Nah, rekan-rekan sekalian, Nietzsche menulis salah satu buku yang sudah ada versi terjemahannya ya, berjudul Lahirnya Tragedi, yang memang ketika dibaca ya sangat susah dan memeras otak ya. Di dalam bukunya tersebut ya, Nietzsche yang memang merupakan seorang filsuf tapi banyak belajar soal filologi dan teks-teks Yunani klasik ya, mengutip kalimat yang sangat terkenal di dalam karya agung Yunani ya. Jadi dikisahkan dalam sebuah karya agung Yunani ya, Midas bertanya pada Silenus mengenai nasib terbaik bagi manusia. Dan Silenus dengan nada penuh dengan ironi atau mungkin bisa disebut pesimis mengungkapkan kalimatnya kurang lebih seperti ini ya, saya kutip secara verbatim ya. Oh anak-anak dari kemalangan dan penderitaan, mengapa kau memaksaku untuk mengatakan apa yang terbaik dari apa yang sebetulnya tak pernah terdengar? Yang terbaik dari semuanya tidak akan pernah tergapai, yaitu tidak pernah lahir dan tidak pernah ada. Dan yang terbaik kedua adalah mati muda. Nah, ungkapan Silenus tadi ya adalah ungkapan yang cukup populer ya, termasuk mungkin di kalangan mahasiswa dan pembelajar di Indonesia ya. Terlebih lagi, kalimat tadi pernah dikutip dalam catatan harian seorang aktivis mahasiswa yang sangat populer tahun 60-an ya, yaitu Suhoki. Suhoki pernah bilang yang kurang lebihnya seperti ini. Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Terbaik kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah mati tua. Nah, ungkapan tadi ya, ungkapan yang bersumber dari karya agung Yunani tadi ya, di dalam karyanya Nietzsche yang berjudul Lahirnya Tragedi ya, saya masih ingat persis ya, waktu saya semester 1 membaca buku itu ya. Nietzsche berusaha membalikannya gitu. Jadi Nietzsche tidak menyepakati ungkapan tadi ya. Bagi Nietzsche, yang namanya penderitaan memang sesuatu yang inherent di dalam kehidupan manusia. Dan penderitaan harus kita terima. Tidak perlu disesali, tidak perlu disakal. Karena dari penderitaan itulah yang menyebabkan atau yang membuat manusia bisa lebih belajar untuk menghayati hidup yang lebih autentik, dan dengan sikap-sikap yang menerima penderitaan tadi, menjadikan penderitaan sebagai sumber inspirasi, sebagai lahan untuk belajar yang justru bisa membuat manusia menjadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih kreatif. Nah, Nietzsche ya memang terinspirasi dari mitologi Yunani ya. Jadi di dalam mitologi Yunani ada dewa yang namanya dewa Dionysius atau Dionysian ya. Semangat Dionysian itu digambarkan oleh Nietzsche sebagai spirit yang penuh dengan artistik.
penuh dengan totalitas gitu. Nah, penuh dengan jiwa seni yang penuh dengan estetika dan keindahan gitu. Nah, apa keterkaitannya antara penderitaan dengan semangat yang penuh dengan artistik yang terrepresentasi dengan Deinosian tadi? Ya, sederhana. Kita harus selalu ingat ya, di dalam semangat yang penuh dengan kreativitas artistik ya, penderitaan itu bisa menginspirasi untuk menghasilkan karya-karya yang penuh dengan estetika. Contoh sederhananya ya, seniman dari pengalaman-pengalaman buruknya, dari pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, bukankah bisa membuat para seniman tadi menginspirasi untuk membuat karya-karya yang berkualitas, karya-karya yang indah. Musisi bisa menciptakan lagu yang bagus, pelukis bisa menciptakan karya dari pengalaman hidupnya, atau bisa membuat lukisan yang terinspirasi dari pengalaman hidupnya, dan lain-lain. Singkat kata ya, dari penderitaan tadi bisa menjadi sumber kekuatan. Jadi alih-alih penderitaan itu membuat manusia menjadi lebih pesimis ya, sebaliknya ketika kita bisa menerima penderitaan sebagai sesuatu yang memang inherent di dalam kehidupan manusia, justru berpotensi dari penderitaan tersebut ya menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih kreatif, tangguh, dan seterusnya ya. Makanya ya Nietzsche memang mengagumi semangat Dionysian tadi ya. Nah, di dalam ajarnya Nietzsche ya dikenal juga masih berkaitan dengan ungkapan yang tadi saya ungkapan yang tadi saya katakan ya, dengan konsep yang disebut sebagai amor fati ya, yaitu sikap mencintai nasib bagaimanapun faktisitas, bagaimanapun fakta yang dihadapi oleh manusia ya. Nah, Nietzsche di kemudian hari ya, Nietzsche memang hidup ya bisa dibilang cukup menderita juga ya, dia mengalami sakit dan seterusnya ya. Tapi sekali lagi ya, Nietzsche mengajarkan mengenai amor fati, yaitu sikap mencintai nasib, bagaimanapun nasib yang saat ini dihadapi oleh kita gitu. Nah, baik itu sakit, baik itu mengecewakan ya. Jadi penderitaan memang menjadi bagian dari manusia di dalam menghadapi eksistensi hidupnya gitu. Jadi penderitaan tadi ya harus diletakkan dalam suatu ketegangan yang bersifat dialektis untuk selalu mencipta, mencipta, mencipta gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk disangkal. Nietzsche menganggap itu ketika penderitaan itu disangkal dengan keluhan adalah atau menunjukkan sikap yang justru lemah gitu ya. Jadi penderitaan harus diterima, tapi konteks diterima itu bukan dalam pesimistis gitu, tapi justru sebagai totalitas untuk menjalani hidup yang lebih penuh dengan kebermaknaan ya. Nietzsche sendiri ya memang selalu mengajarkan atau eh, merenungkan ya bahwa yang namanya manusia harus bisa selalu mencipta, harus selalu kreatif, Wah. Dan jika perlu melampaui melampaui batas-batas norma yang dominan, bahas-bahas batas-batas struktural yang berlaku di masyarakat. Jadi Nietzsche mengajak manusia ya untuk melampaui dirinya sendiri, melampaui norma-norma yang dominan, melampaui struktural, dan seterusnya ya. Jadi manusia itu harus kreatif gitu. Manusia yang kreatif itulah yang disebut oleh Nietzsche sebagai manusia yang tangguh, kuat, dan
seterusnya ya. Nah, dari pemaparan singkat saya tadi ya, jelas gitu bahwa di dalam kehidupan saya pun ketika saya mempelajari Nietzsche, terutama di saat masa-masa sulit saya ya, benar-benar membentuk mentalitas yang luar biasa ya. Jadi Nietzsche memang cukup menginspirasi saya, terutama ketika saya menghadapi masa-masa sulit saya waktu masih kuliah ya. Makanya ya saya sebagai pembelajar ya, pertama ya saya mengakui gitu ketika saya mempelajari Nietzsche ya, mungkin tidak semua poin-poin dari Nietzsche ya saya ambil sepenuhnya ya, saya ambil tidak seperti itu ya. Saya pun melakukan pemilahan, mengambil poin-poin mana yang sekiranya bisa menginspirasi saya gitu. Jadi seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Nah, bagi saya gitu untuk menghadapi tahun baru ini ya, membuka kembali ajaran Nietzsche mungkin akan membantu kita sekali lagi untuk menjadi manusia yang tangguh, karena tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun ini pun, di tahun 2025 ini pun, kita akan dihadapi atau dihadapkan oleh masa-masa sulit, terlempar di dalam faktisitas, di dalam fakta-fakta yang tidak kita inginkan ya. Tapi sikap kita gitu ya, menerima fakta-fakta yang akan terjadi tadi walaupun tidak sesuai harapan kita. Nah, dari sikap penerimaan itu yang justru berpotensi untuk menjadikan kita manusia yang lebih tangguh dan lebih kuat. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi, selamat tahun baru, selamat liburan, selamat bersenang-senang. Terima kasih. Wassalam.